alaminya. Satwa liar burung yang direpatriasi ke Indonesia merupakan hasil sitaan Philippine Operation Group on Aviary and Illegal Wildlife Trade (POGI) di Pasay City, Filipina pada 12 Maret 2018 lalu. Namun karena terkendala beberapa hal, repatriasi baru bisa dilakukan baru-baru ini. Wakepri Manila menyampaikan apresiasi kepada instansi terkait di Filipina yang selama ini telah membantu dalam perawatan satwa liar burung sejak penyitaan sampai proses terakhir repatriasi ke Jakarta. Semoga tidak ada lagi penyelundupan hewan ke luar negeri ya pemirsa, karena apa yang kita miliki harus kita jaga bersama. Makanan adalah salah satu hal yang wajib dicoba ketika berwisata ke suatu negara. Misalnya, mencicipi sushi dan sashimi ketika berkunjung ke Jepang, atau laksa saat jalan-jalan di Singapura. Tapi, kalau penampilan dan bahan makanan yang se-ekstrim ini, yakin Anda mau uji nyali hanya untuk mencobanya. Jelly belut, gurih kenyal, hidangan tradisional Inggris. Jelly dan belut adalah dua jenis makanan yang berbeda. Jelly identik sebagai hidangan penutup dengan rasa manis, sementara belut biasanya dijadikan lauk santapan. Tapi, apa jadinya kalau keduanya digabungkan menjadi satu hidangan? Dikenal dengan nama Jellied Eels, jelly dengan isian daging belut ini merupakan hidangan yang sudah ada sejak 150 tahun lalu di Inggris. Rasa dari jelly belut ini tidaklah manis, melainkan asin gurih, sehingga bisa dijadikan hidangan utama bersama potongan pie. Bahkan ada juga yang menambahkan lada, rempah, hingga saus kental yang gurih. Cara pembuatannya, potongan belut yang sudah dibersihkan direbus dengan air, cuka, dan bumbu-bumbu untuk membuat semacam kaldu ikan. Nantinya saat mendingin, cairan kaldu itu berubah menjadi padat dan berbentuk layaknya jelly. Shirako, sashimi Jepang dari kantung sperma ikan jantan. Jepang memang terkenal dengan surganya hidangan laut mentah alias sashimi. Tapi, pernahkah Anda mencoba sashimi yang satu ini? Sekilas tampilannya mirip seperti mayones. Tapi ternyata, shirako adalah kantung sperma dari jenis ikan kod jantan. Jika dimakan mentah, shirako memiliki tekstur yang ringan dan lembut, mirip seperti puding. Hanya saja aromanya memang agak sedikit amis. Bahkan ada juga yang bilang teksturnya mirip seperti kuning telur mentah. Jika dimasak, tekstur lembutnya muncul ketika melunak terkena panas. Orang Jepang percaya jika mengkonsumsi shirako bermanfaat sebagai anti penuaan, serta penuh dengan protein dan vitamin B. Berani coba? Balut, embrio bebek, makanan khas Filipina. Makanan dari embrio bebek asal Filipina ini secara tampilan memang tampak mengerikan untuk dimakan. Namun katanya rasa dan aroma dari balut sebenarnya sangat lezat. Para penikmat mengatakan balut memiliki rasa gurih dengan sedikit sensasi fermentasi. Cairan dari dalam telur tersebut disebutkan memiliki rasa gurih mirip seperti kaldu ayam. Untuk daging embrionya sendiri, rasanya mirip seperti custard yang agak amis. Sementara teksturnya di awal terasa keras, namun lama-kelamaan semakin lembut. Mulanya telur diinkubasi hingga 21 hari, sampai embrio membentuk bulu, mata, dan paruh. Seminggu sebelum menetas, barulah telur dimasak dan dimakan. Mungkin kalau makannya sambil tutup mata, tidak akan semengerikan kelihatannya ya. Sup telur semut, kuliner unik dari Laos.
Jika Anda berkunjung ke Laos, makanan tradisional Gaeng Kai Mot Daeng atau sup telur semut adalah salah satu hidangan yang patut dicoba. Seperti namanya, hidangan ini menggunakan ratusan telur semut untuk diolah menjadi sup. Katanya, hidangan ini tidak terasa seperti memakan serangga. Malah rasanya lebih seperti memakan nasi putih yang sudah sangat lembek karena terendam air cukup lama. Bukan tanpa alasan masyarakat Laos mengkonsumsi hidangan ini selama ribuan tahun. Sebab telur semut sendiri terbukti merupakan sumber protein yang sangat tinggi. Untuk mendapatkan bahan telur semut bukanlah hal yang sulit. Masyarakat Laos yang senang mengkonsumsi sup telur semut biasanya memiliki sarang semut sendiri di area perkebunan rumahnya. Hidung rusa, olahan makanan yang biasa di Kanada. Hidung bukanlah bagian daging yang sering dijadikan pilihan untuk memasak. Namun di Kanada, olahan makanan dari hidung rusa justru menjadi favorit di sana. Cara mengolahnya pun beragam, bisa dibakar langsung dengan kayu bakar atau bahkan dimasak menjadi jelly. Hidung rusa direbus dengan campuran bawang dan rempah-rempah lainnya. Kemudian bulu dari daging tersebut baru disingkirkan. Setelah itu, irisan hidung rusa direbus kembali, lalu didiamkan hingga kaldu mengeras menjadi jelly. Katanya sih, rasanya mirip daging kornet dalam kemasan. Kapan-kapan boleh dicoba ya. Bola mata ikan tuna, makanan ekstrim penuh nutrisi di Jepang. Di Jepang, ikan tuna tidak hanya dimakan dagingnya saja, melainkan bola mata ikan tuna juga dijadikan santapan yang dipercaya punya banyak nutrisi. Bola mata ikan tuna biasa direbus atau dicampur dengan sedikit kecap dan mirin. Mata ikan tuna sendiri terdiri dari bagian luar yang keras yaitu sklera, serta lensa, iris, dan juga cairan mirip agar-agar pada bola mata. Saat dimasak, tekstur sklera biasanya terlalu kenyal untuk dimakan. Namun bagian dalam mata ternyata terasa lunak dan mudah dihisap mirip seperti mengkonsumsi sumsum tulang. Ternyata bola mata ikan tuna benar-benar bernutrisi. Memiliki kandungan protein, asam lemak, dan omega 3 yang tinggi, yang bermanfaat untuk mencegah ketidakteraturan jantung dan meningkatkan presentase kolesterol baik dalam tubuh. Peribahasa "Don't judge book by its cover" memang benar adanya. Sekilas makanan-makanan ini tampak normal saja, tapi setelah digigit ada kejutan di dalamnya. Ketika perut sudah lapar, biasanya pikiran sudah mulai terbayang lauk pauk nikmat yang dijajakan di warteg. Tapi bukannya kenyang, di warteg ini kita malah kena tipu, sebab ternyata yang disajikan adalah es krim gelato. Wah, bisa persis banget gitu ya sama lauk pauk yang dijajakan di warteg. Ada nasi lengkap dengan lauk ayam goreng, sate ayam dengan saus kecap yang ternyata adalah saus coklat, mie instan dalam cup, bahkan nasi tumpeng. Kira-kira kalau cicipin es krim gelato ini rasa kenyangnya sama seperti kayak habis makan di warteg nggak ya? Terlihat sebagaimana ayam goreng tepung pada umumnya, jangan harapkan ada tekstur crispy disusul daging juicy setelahnya. Pasalnya, ini merupakan es krim yang mengambil rupa ayam goreng sebagai presentasinya. Sesuai namanya, Not Fried Chicken Ice Cream adalah kuliner pencuci mulut berisi es krim rasa waffle, potongan kue berlapis coklat sebagai tulang, serta coklat putih karamel di bagian luar dengan taburan cornflakes yang dihancurkan. Jadi penasaran rasanya seperti apa? Tampak lezat banget ya ayam panggangnya. Tunggu dulu, itu apa nggak salah arah memotong ayam panggangnya? Loh, kok berubah jadi kue sih? Ini sulap atau sihir ya?
Sekilas benda yang ada di depan wanita tersebut tampak seperti handuk kecil yang dilipat. Tapi ternyata handuk tersebut adalah crepes, pemirsa. Tiap warna punya rasa yang berbeda. Matcha, coklat, dan vanila. Mirip banget sama handuk ya. Jangan disimpan di dekat kamar mandi nih. Nanti bisa-bisa salah lap badan. Coba pemirsa perhatikan sekeliling kalian. Apakah pemirsa sudah mengetahui cara membuat atau manfaat dari benda-benda di sekitar? Tahu nggak sih bagaimana sandal dibuat? Apa benar cuci foto prosesnya dilakukan di dalam air? Dan tahu nggak, ternyata kulit nanas bisa diolah menjadi barang bermanfaat. Mari kita cari tahu dalam Umur Berapa Kamu Tahu Ini? Ada di sekitar kita, ternyata begini cara buatnya. Udah pasti banyak dari kita yang memiliki barang yang satu ini. Kalau biasanya yang kita tahu, cara pembuatan sandal pada umumnya dicetak dan dipotong secara manual seperti ini. Nah, kalau sandal selop ternyata cara bikinnya unik loh pemirsa. Pertama, bahan yang berupa biji-biji karet ditimbang sesuai ukuran sandal yang akan dibuat. Kemudian biji-biji karet dituang ke dalam cetakan yang sebelumnya sudah disemprot cairan agar tidak saling menempel. Setelah itu, mesin pres akan menekan biji karet tersebut hingga mengembang dan dengan sekejap sandalnya pun sudah jadi. Wah, kalau dilihat-lihat prosesnya sangat instan ya pemirsa. Eits, tapi belum selesai pemirsa. Terakhir, sandal harus dirapikan dan diberi warna serta hiasan supaya terlihat menarik. Siapa yang di sini suka banget ngerujak pakai nanas? Nah, biasanya kalau kita ngupas kulit nanas, kulitnya jadi sampah. Tapi ternyata kulit nanas bisa dibuat jadi sabun loh. Sabun merupakan hasil dari reaksi kimia yang bisa menghasilkan busa dan licin ketika terkena air. Tapi apa jadinya kalau reaksi kimia tersebut dari bahan alami? Salah satu perusahaan di Vietnam mengubah limbah nanas menjadi alternatif alami pengganti sabun tangan, deterjen, dan sabun cuci piring. Mereka mengolah kulit nanas tersebut menggunakan teknik fermentasi berhari-hari hingga ekstrak dari kulit nanas tersebut menghasilkan enzim. Kalau kata penelitian sih, enzim dari buah yang difermentasi bisa melawan kuman dan membersihkan saluran air loh pemirsa. Ingat loh pemirsa, harus difermentasi dulu dan butuh proses baru bisa digosok ke badan ya. Jangan kulit-kulit nanasnya digosokin ke badan, perih pemirsa. Kita tahu selama ini jalanan tuh berdebu, tapi kok pembatas jalan masih tetap bersih? Siapa ya yang bersihin? Ternyata ini rahasia, pembatas-pembatas jalan di Cina sangat bersih. Tidak ada coretan piloks maupun kotoran-kotoran lainnya. Ternyata caranya begini pemirsa. Ada fasilitas truk khusus lengkap dengan kemoceng besar yang ada di samping truk tersebut. Ketika akan membersihkan pembatas jalan, kemoceng besar itu secara otomatis akan turun dan menyemprotkan air, lalu akan berputar di tengah besi-besi pembatas jalan tersebut. Wah, ternyata sangat simpel ya pemirsa. Bisa nih diterapkan di negara kita tercinta ini. Biasanya kalau mendengar kata mencuci pasti identik dengan air. Tapi bagaimana kalau mencuci foto? Memang sih ada beberapa roll film yang memang harus dicuci menggunakan cairan khusus dan air. Tapi yang ini berbeda. Kalau foto ini gambarnya bisa dipindah dengan menggunakan air. Proses ini dinamakan hydro dipping, di mana sebuah gambar bisa ditransfer pada media padat meski di dalam air. Foto-foto ini dipindahkan pada sebuah akrilik putih yang nantinya akan dijadikan hiasan pada kalung. Teknik ini sedang viral di Thailand loh pemirsa. Selain viral, para pengrajinnya dituntut untuk memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Karena gambar ini rentan, sekali terlipat, dan putus dalam air.
Gak cuma dari cara buatnya, ternyata ada loh tips dan trik melakukan keseharian biar jadi lebih mudah. Pernah perhatiin gak sih pemirsa, kalau baju baru beres dari laundry, lipatan bajunya tuh bisa serapih itu? Teknik melipat baju berbeda-beda tergantung dari jenis baju, bentuk, ukurannya, termasuk ketebalan bahan baju tersebut. Biasanya kita kesulitan untuk melipat jaket-jaket berbahan tebal, seperti yang satu ini. Kebanyakan orang kesulitan untuk melipat hoodie yang bahannya cukup tebal dan ada sambungan topi kupluknya. Tenang, tidak perlu khawatir pemirsa. Kali ini solusinya di depan mata. Ternyata supaya hoodie tidak memakan banyak tempat, begini cara lipatnya. Nah, jadi lebih rapih dan hemat tempat bukan? Kalau tadi tips yang berhubungan dengan pekerjaan rumah, kali ini tips cara bertahan hidup ketika kamu berada di alam terbuka. Ketika sama sekali tidak ada penerangan dan sumber cahaya, kamu bisa menggunakan salah satu tips yang satu ini dengan menyalakan api tanpa korek. Caranya sederhana loh pemirsa, cukup siapkan batu baterai dan kertas aluminium, kemudian kertas aluminium tersebut dipotong pendek dan hubungkan kedua kutub batu baterai. Lapisan kertas aluminium yang menyentuh kutub baterai nantinya akan mengeluarkan api. Cocok nih buat kamu yang demen camping tapi lupa bawa korek api. Gak perlu cemas karena bisa pakai tips yang satu ini. Kalau ini ada salah satu tips buat kamu yang takut letusan balon dari jarak dekat. Ternyata caranya menggunakan laser pemirsa. Sebenarnya cara ini hampir sama dengan memecahkan balon menggunakan api, tapi yang satu ini pakai cahaya laser. Ternyata panasnya cahaya laser bisa menghasilkan panas yang cukup tinggi hingga membuat permukaan karet balon pun tertekan hingga meletus. Solutif kan pemirsa? Buat kamu yang takut dengan letusan balon. Masih berhubungan dengan panas, tips yang satu ini bisa bikin bisnis kamu menghasilkan cuan lebih banyak. Buat kamu yang punya usaha minuman tapi nggak punya alat pres penutup gelas, cukup menggunakan setrika yang ada di rumah aja. Kamu bisa merekatkan tutup plastik pada gelas. Seperti penjual minuman ini yang memanfaatkan setrika panas untuk merekatkan plastik ke gelas berisi minuman yang akan dijualnya. Wah, sangat kreatif ya. Tapi kok yang satu ini gambarnya nggak simetris ya? Masih menggunakan barang-barang sederhana yang ada di rumah. Kali ini kamu bisa memperbaiki mobil dengan bahan ajaib ini. Yap, benar, pasta gigi. Dengan menggunakan pasta gigi, bisa membuat baret tipis yang ada di bodi mobil Anda hilang seketika. Gini caranya. Kamu hanya perlu menyiapkan lap yang sudah dibasahi dan pasta gigi. Langkah pertama, cukup oleskan pasta gigi pada bagian baret yang ada di mobil kamu. Kemudian cukup gosok-gosok tanda baret tersebut menggunakan lap basah dan... tada! Bekas baret tipis pun hilang. Namun cara menghilangkan baret menggunakan pasta gigi hanya bisa digunakan pada goresan yang tipis dan tidak terlalu dalam ya pemirsa. Pemirsa, untuk menjaga kesehatan, pastinya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Salah satunya adalah buah-buahan yang kaya akan vitamin dan serat. Jika Anda bosan dengan buah-buahan yang beredar di pasaran, mungkin Anda harus mencoba deretan buah-buah unik ini. Ini dia, jarang terlihat mata, buah ini ada di dunia versi on the spot. Buah abiu, si sawo Australia. Pencinta sawo, mari merapat. Kenalan dulu yuk sama buah yang satu ini, yaitu buah abiu alias sawo Australia. Buah ini berbentuk lonjong membulat dengan ukuran panjang 6 hingga 12 cm dan beratnya sekitar 300 hingga 700 gram. Walaupun terkenal sebagai sawo Australia, nyatanya buah abiu berasal dari daerah sekitar Amazon, dataran rendah Peru, dan Brazil. Terus kenapa disebut sawo Australia ya?
Hal ini dikarenakan buah abiu banyak dibudidayakan secara komersial di North Queensland, Australia. Tak seperti sawo yang sering kita makan, buah abiu memiliki kulit berwarna kuning dengan daging buah berwarna putih cenderung lembek dan berair, serta memiliki rasa yang khas, yaitu manis, legit, dan segar yang jika digambarkan rasanya seperti kelapa muda atau seperti paduan susu dan karamel. Tingkat kemanisan buah ini mencapai 16 Brix. Kalau dibandingkan dengan buah lain, buah ini lebih manis dibanding buah melon yang tingkat kemanisan buahnya rata-rata berada di angka 12 Brix. Buah abiu banyak mengandung vitamin A, B3, C, serta kaya akan sumber kalori dan serat. Di Brazil, buah abiu dipercaya dapat mengobati batuk, bronkitis, sakit pernafasan, hingga paru-paru. Pawpaw, buah langka dari Amerika Utara. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear. Pemirsa, bagi Anda pencinta Disney dan pernah menonton The Jungle Book, buah pawpaw rasanya sudah tak asing lagi didengar. Bukan hanya ada di kartun, nyatanya buah ini memang ada di dunia, tumbuh liar di hutan wilayah Amerika Utara. Buah pawpaw hanya dapat tumbuh hingga panjang 15 cm dengan kulit buah berwarna hijau. Daging buah ini lembut, berwarna kuning oranye, dan memiliki rasa yang unik, seperti kombinasi antara buah pisang, nanas, dan mangga. Selain dapat dimakan langsung, buah ini juga dapat diolah menjadi es krim, pie, jelly, selai, serta makanan penutup lainnya. Buah pawpaw mengandung banyak vitamin C, vitamin A, asam amino, zat besi, dan sumber kalium yang bagus untuk kesehatan. Buah ini hanya dapat dipanen sekitar akhir bulan Agustus hingga pertengahan September. Buah aguahe, kembaran salak. Berbentuk lonjong seperti telur dengan kulit buah mirip salak, buah ini bernama aguahe. Buah ini tumbuh di daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan, khususnya di hutan hujan Amazon. Bagian kulit luar aguahe berwarna merah, sedangkan salak berwarna coklat kehitaman. Ketika dikupas, daging buah aguahe berwarna kuning dan teksturnya berbeda dengan salak. Memiliki rasa manis, asin, dan asam. Biasanya aguahe diolah menjadi selai, es krim, jus buah, hingga menjadi minyak. Aguahe mengandung vitamin A yang merupakan antioksidan yang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu menjaga kesehatan kulit sekaligus menjaga kesehatan mata. Kiwano, buah melon bertanduk. Bukan hanya buah naga yang kulitnya terdapat banyak tonjolan, buah khas Afrika yang bernama kiwano ternyata juga memiliki tonjolan seperti tanduk. Bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai melon tanduk. Walaupun disebut melon tanduk, isi buah ini terdiri atas biji-biji seperti markisa yang ketika dimakan rasanya seperti perpaduan buah pisang, lemon, mentimun, dan markisa. Wah, rasanya pasti segar sekali ya pemirsa. Buah ini juga mengandung beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin E, dan juga zinc yang baik untuk pertumbuhan tulang. Lili pili si jambu ceri. Buah berwarna pink keunguan ini masih satu keluarga dengan jambu air, namun ukurannya lebih kecil dengan diameter buah hanya berkisar 0,8 sampai 2 cm. Sama seperti jambu air, buah lili pili juga dapat dimakan secara langsung. Rasanya manis seperti apel, sehingga banyak orang menjuluki buah ini sebagai jambu apel monyet. Buah ini kaya serat serta mengandung vitamin A dan C. Habitat asli buah ini adalah hutan hujan Queensland di bagian selatan dan sudah tersebar ke daerah New South Wales dan Victoria. Bahkan sudah dibudidayakan hingga Selandia Baru. Akebi,
buah eksotis asli Jepang. Terlihat seperti terong, buah ini adalah buah akebi atau dikenal sebagai chocolate vine. Akebi adalah buah eksotis asli Jepang yang jika dibelah isinya seperti markisa. Berbentuk lonjong agak melengkung, buah ini memiliki diameter sekitar 3 hingga 4 cm dengan panjang sekitar 5 hingga 8 cm. Uniknya ujung buah akebi akan terbuka saat sudah matang dan rasanya manis seperti melon. Selain bentuknya unik, akebi juga mempunyai banyak manfaat seperti mencegah flu, mempercantik kulit, sebagai obat infeksi saluran kemih, memperlancar menstruasi, dan meningkatkan laktasi. Cecropia, buah berbentuk jari. Buah yang unik berikutnya adalah buah Cecropia. Yaps, buah ini memiliki berbentuk seperti jari memanjang dengan panjang berkisar antara 10 hingga 15 cm. Bertekstur kenyal seperti jeli dan memiliki rasa manis sedikit asam. Buah ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, sering ditemukan di hutan hujan tropis dan alam liar. Buah ini dapat dimakan secara langsung, dikeringkan sebagai camilan, atau diolah menjadi selai. Tak hanya menjadi santapan manusia, buah ini juga menjadi makanan favorit bagi beberapa hewan, seperti kelelawar buah, monyet, dan burung di Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Buah Cecropia kaya akan nutrisi serta memiliki kandungan protein yang tinggi. Biasanya dibuat menjadi sirup untuk mengobati bronkitis dan batuk. Selain itu, daun pohon Cecropia dipercaya dapat menjadi obat herbal untuk mengobati masalah pernafasan dan penyakit kardiovaskular. Babako, perpaduan belimbing dan pepaya. Berasal dari daerah Amerika Latin, tepatnya di Kolombia dan Ekuador. Buah yang satu ini tergolong unik karena bentuknya seperti perpaduan antara buah pepaya dan belimbing. Buah ini bernama babako. Sekilas, babako terlihat seperti pepaya, namun biasanya ukurannya lebih kecil dibandingkan pepaya. Ketika sudah matang, kulit buah babako akan menjadi kuning atau orange. Daging buahnya tergolong lembut, berwarna putih seperti timun suri, dan bertekstur mirip pepaya. Buah ini memiliki rasa yang sangat istimewa, manis dan segar, serta sedikit sentuhan asam seperti perpaduan antara pepaya, stroberi, nanas, dan kiwi. Babako kaya akan vitamin A dan vitamin C, serat, beberapa mineral penting, serta mengandung enzim proteolitik seperti buah pepaya. Umumnya buah ini dapat dimakan secara langsung dan bisa juga diolah menjadi salad buah, selai, dan jus. Tak hanya bagian tubuh hewan saja yang diambil oleh pemburu liar, hewan-hewan tak berdosa ini juga kerap dijadikan eksperimen oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Bahkan, eksperimen yang dilakukan menjadi yang terkejam dalam sejarah. Pemirsa, mungkin ini adalah eksperimen tergila yang ada dalam sejarah. Pasalnya, seorang ilmuwan asal Uni Soviet bernama Vladimir Petrovich Demikhov melakukan eksperimen pencangkokan kepada seekor anjing yang dipublikasikan pada tahun 1959. Demikhov mengamputasi kepala dan kaki depan seekor anak anjing kecil berusia 2 bulan yang kemudian dicangkokkan ke leher seekor anjing dewasa yang berukuran besar. Pembuluh darah vital kedua anjing itu kemudian diekspos dan dijahit bersama menggunakan jarum dan benang. Anjing hasil eksperimen Demikhov pun hanya bisa hidup sebentar karena adanya penolakan transplantasi. Pemirsa, apa yang ada di benak Anda jika mendengar tentang makhluk hibrida manusia dan simpanse? Mendengarnya saja sudah di luar nalar ya.
Namun ide tak masuk akal ini memang dicetuskan oleh seorang ilmuwan biologi Rusia, Ilya Ivanovich Ivanov pada awal 1900-an. Awalnya Ilya mengumpulkan 13 ekor simpanse betina dan berulang kali menyuntikkan sperma manusia pada hewan tersebut. Namun eksperimen itu pun gagal. Tak berhenti mencoba, Ilya memutuskan mencoba hal sebaliknya. Ia mengumpulkan beberapa simpanse jantan dan mencari 5 orang wanita sebagai relawan eksperimen. Tentu saja idenya tak disambut baik. Ia pun kesulitan mendapatkan dana untuk eksperimen dan juga para relawan. Robert J. White merupakan seorang ahli bedah yang memiliki spesialisasi di bidang transplantologi asal Amerika Serikat. Namun pada tahun 1970, White melakukan eksperimen yang membuat dia dijuluki ilmuwan gila. Bagaimana tidak? Karena White melakukan percobaan transplantasi kepala monyet yang dipindahkan ke tubuh monyet lainnya. Tentu aksinya ini ditentang oleh aktivis pencinta hewan. Meskipun sangat sulit untuk menyatukan tulang belakangnya, otak monyet itu dapat berfungsi sempurna. Monyet itu juga bisa merasakan, melihat, dan mendengar. Namun dari leher hingga tubuh bagian bawah monyet tersebut mengalami kelumpuhan.